Oke, nih hari kita mau ngomongin soal Chronusen ya. Gue pengen ngejelasin itu alat apa dan kenapa dibenci sama gamer-gamer sekarang. Sebenarnya ini alat tuh aslinya ya buat orang-orang yang main pakai controller. Ya orang kan biasa kalau pakai controller tuh susah nge-aim. Nah ini alat buat ngebantuin orang gitu loh. Jadi main gamenya lebih gampang. Cuma belakangan tuh dia berevolve tuh gak lu bisa buat pakai keyboard sama mouse. Nah, sekarang gue balik nanya lagi sama lu. Kalau lu misalnya main FPS sama TPS, maksudnya first person shooter atau third person shooter, gue sikat aja. Nah, itu yang bikin orang jago tuh biasanya gimana? Ya pertama lu mesti aimnya jago dong. Kalau main tembak-tembakan ya lu ngekernya mesti jago. Terus kedua gerakan lu tuh masih lincah gitu loh. Jadi lu gak bisa ditembak sama orang. Kalau lu jago salah satu, ya percuma. Misalnya lu nge-aim jago, tapi lu gak gerak-gerak, ya lu bisa ditembak sama orang dari mana aja. Nah, kalau lu jago gerakannya, tapi lu ngekere brecetan kemana-mana kagak jelas, ya sama juga bohong. Nah, sekarang lu ada ini alat buat ngebantuin lu ngeker, tapi bukan aimbot lu ya. Kalau aimbot itu mah kayak ngehack ke dalam sistem, habis itu ya lu dari depan gitu, lu dibokong di belakang, lu bisa langsung muter gitu kekerannya nembak ke dia. Bukan, jadi alat ini termasuk legal. Jadi ini alat kayak USB, habis itu tuh keyboard sama mouse lu tuh dicolok ke sono. Jadi seolah-olah emang lu yang mainin itu game gitu loh, tapi sebenarnya dibantuin sama mod sama script. Tapi dia tuh juga kekerannya bukan berarti kayak embot ya. Dia lebih mempresisikan kalau bahasa kasarnya. Jadi misalnya targetnya di sini, nih lu di sini. Nah, mereka tuh ngegerakin tuh lu supaya ke sini. Tapi kan mungkin buat sebagian orang langsung bilang katanya, itu kan kalau kita main FPS mah gampang, kecuali orang noob-noob aja pakai mouse juga itu mah udah biasa kita. Tapi tunggu dulu, fasilitasnya dia tuh gak cuman itu, dia juga bisa ngebenerin tuh recoil. Ya misalkan lu kalau recoil tuh nembak satu peluru, dua peluru akurat. Tapi kalau lu nembak udah banyak terus-terusan, ya itu udah arahnya nggak tahu kemana. Dia bisa tau gak lu supaya targetnya tuh tetap di situ tau gak lu nembak kemana tetap tuh kena targetnya. Itu baru yang bawaan ya, bawaan skripnya dia kan, developernya juga ngasih skrip-skrip bawaan ya, mod-modnya. Ada yang lebih gila lagi sekarang, orang yang ngebikinin orang tuh skrip-skrip mod-mod yang lu mesti bayar, dan itu sebenarnya gila-gila tau gak lu kalau gua lihat-lihat. Jadi ada buat game apa gitu, dia bisa ngarahinnya ke kepala terus. Atau misalnya kan lu sniper ya. Kalau sniper kan lu gimana kalau nembak di game-game gitu? Biasanya ya udah pasti lu ngarahinnya ke badan. Tapi kan semua game itu beda-beda gitu loh cara mainnya lu kalau sniper. Misalnya kayak PUBG, Fortnite gitu. Lu nembak dari jarak jauh, pelurunya tuh lama-lama turun. Nah, lu kan mesti itu kan ngeker lagi, lu mesti naikin dari atas kepala dia atau atas badan dia berapa, lu nembak 2 kali, 3 kali, itu baru akhirnya kena. Nah, ini bisa langsung kayak begitu. Dan itu langsung kena. Makanya gue bilang ini alat gila. Cuman yang jadi masalah lu tau gak apa ya? Ini alat tuh kagak murah. Lu bisa lihat harganya tuh $100. Belum plus shipping sama insurance ya. Kalau shipping ya gue tebak mungkin $40 sampai $50. Itu udah sekitar 2 jutaan. Habis itu belum tambah insurance. Belum lagi pajak, bea cukai masuk ke Indo. Ya, gue sih pengen jelasin juga pajaknya, cuman mungkin lain waktu ya. Cuman kalau gue kasih hitungan kasarnya itu sekitar 32% kalau kita masuk. Berarti udah hampir 3 juta. Belum lagi kalau lu mau game apa supaya yang bagus, yang bisa nge-headshot, apa kekerannya akurat kemana-kemana gitu. Lu mesti beli lagi mod-mod script-script dari orang-orang komunitasnya yang jualan. Jadi nggak murah buat orang pakai. Nah, terus kan orang juga pada nanya-nanya ya, kenapa pro gamer, terus habis itu streamer-streamer pada benci sama ini alat. Toh kan ini alat juga pasti nggak dikasih kan di dalam turnamen. Ya mereka bete lah, misalnya mereka mau nge-push rank gitu, isinya orang-orang yang kayak begini, jago-jago jadi-jadian. Terus streamer-streamer juga bete, karena sekarang tuh banyak streamer yang pakai beginian. Mungkin lu mikirnya kan, oh, itu kan pasti ketahuan. Mereka kan sering ngasih lihat tuh streamer-streamer tangan di keyboard sama mouse-nya bagaimana gerak-gerak gitu. Ya kalau mereka yang pakai gitu orang yang biasa, nggak mungkin ya kayak noob gitu loh yang dari sasaran di sini langsung ke sini gitu. Jadi gerakannya nggak gitu kelihatan.
Mereka cuma ngeperbaikin aja gitu loh, yang buat ngarahin ke kepala lah, atau recoil lah, atau bagaimana mereka nge-snipe gitu loh. Jadi mereka kan udah ngeker-ngeker, tapi gerakannya itu mikro-mikro nggak kelihatan. Dan streamer-streamer yang asli juga banyak yang bete, karena kalau misalnya mereka main jago, dikit-dikit dituduh pakai Chronusen. Ya makanya lu jangan sembarangan dikit-dikit kalau lihat orang jago nge-streaming langsung lu bilang Chronusen. Ya kalau gue sendiri sih ya, gue termasuk yang kontra sama ini alat. Karena menurut gue kalau lu main game itu kayak proses, tau gak lu? Kayak orang belajar aja lah. Lu main dari cupu bisa jadi jago. Dan menurut gue tuh semua orang kayak gitu lu bisa gitu lo. Mau lu cupu setengah mampus, kalau lu main tiap hari pasti jadi jago. Gue pernah ngeliat kok orang-orang yang bener-bener cupu gitu, karena main tiap hari akhirnya masuk rank anjir, ngalahin orang-orang yang emang dasarnya main FPS atau TPS itu jago-jago. Jadi menurut gue ini alat tuh kayak ngebohongin diri sendiri ya. Ya lu kan kelihatannya jago tapi padahal ya enggak. Tapi balik lagi sih itu ke perspektif orang ya. Ada orang yang nganggap tuh ini sah-sah aja gitu. Ini kan alat bantu, gue udah keluarin duit. Sama aja kayak main game RPG gitu, gue beli char lah atau beli equipment yang bagus-bagus. Ada juga yang nganggap ini gak etis, jadi itu balik lagi ke orang-orangnya aja sendiri. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.